Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Umaya. Saya dari kelompok 5 yang beranggotakan Tasya Darapona, Najla Lutfia Putri, Putri Ramadhani, dan Sri Arianti. Di sini kami ingin mewawancarai salah satu dosen yang kebetulan beliau mengajar di IAIN Langsa yang mengajar mata kuliah Bahasa Inggris. Telah hadir di samping kami Ibu Milda Hanim. Beliau terakhir menempuh pendidikan strata 1 di IAIN Langsa dan strata 2 di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Jadi Ibu, kami di sini mewawancara Ibu seputar pengalaman Ibu selama Ibu kuliah di UIN Jakarta. Langsung saja Ibu ke pertanyaan. Bagaimana pengalaman Ibu selama Ibu kuliah di UIN Jakarta? Ya, pengalaman saya selama kuliah di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu ada pengalaman yang menyenangkan maupun pengalaman yang mungkin kurang menyenangkan. Pengalaman yang menyenangkan tentunya ketika kita bertemu dengan banyak teman-teman baru, terus juga circle lingkungan yang juga baru, terus juga bahasa, terus juga tentunya dosen yang sangat adaptif ya terhadap mahasiswa-mahasiswa yang datang dari luar daerah. Mereka juga sangat pintar tentunya karena datang dari lulusan berbagai perguruan tinggi baik dalam maupun luar negeri. Juga lingkungan kampus yang sangat toleran gitu, jadi bukan cuma untuk muslim tapi juga non muslim, jadi sangat menarik. Terus yang mungkin kurang menyenangkannya ketika kita mungkin rindu sama keluarga karena jarak, dan juga mungkin karena juga di sana kebetulan saya bersama adik saya saja gitu, tidak ada orang tua, itu kadang itu yang menjadi kesedihan tersendiri. Terus bagaimana Bu cara Ibu melepas rindu dengan orang tua yang jauh dari Ibu? Ketika saya merasa rindu dan juga pastinya ingin bertemu seperti itu, mungkin zaman sekarang sudah canggih sekali, jadi kita tinggal telepon atau video call. Ketika di UIN, Ibu memilih jurusan apa, Bu? Ketika di UIN saya memilih jurusan pendidikan bahasa Inggris. Yang kami tahu kan pendidikan bahasa Inggris itu kan sulit untuk ditempuh, Bu. Apakah ada kesulitan menurut Ibu di jurusan tersebut? Ketika memilih jurusan tersebut sebenarnya tidak ada kesulitan berarti, karena emang itu linear atau nyambung sama strata 1 saya. Cuman mungkin persiapannya pasti lebih ekstra ketika kita mau menempuh sekolah lanjutan atau strata 2, karena kan saingannya juga lebih banyak dari luar lagi. Lalu apakah ada rintangan kalau untuk meneruskan bahasa Inggris? Rintangannya mungkin lebih seperti ini ya, maksudnya bagaimana strategi pembelajaran kita sebelum ikutin tes, terus bagaimana sikap kita ketika kita menghadapi wawancara. Karena kan kalau S1 mungkin kita cuma menghadapi soal-soal, tapi kalau di S2 itu kita ada interview, terus juga kita harus bikin penelitian seperti itu. Nanti kalau penelitian kita itu bagus, kita juga tanya-tanya tentang penelitian kita. Jadi kalau kita paham, kita baru bisa lulus. Apa yang membuat Ibu ingin untuk melanjutkan S2? Keinginan terbesar saya untuk melanjutkan S2 adalah karena memang itu cita-cita saya, cita-cita juga orang tua, karena orang tua saya juga seorang pendidik ya, dosen, seorang pengajar di IAIN Langsa dulu. Jadi tentu punya harapan besar untuk melanjutkan cita-cita seperti beliau. Apakah keluarga Ibu mendukung untuk Ibu kuliah S2? Tentu, karena memang support system saya adalah keluarga. Begitu juga dengan suami, ketika saya semester 2 saya menikah, jadi suami juga mendukung saya untuk kuliah. Hal apa sih yang membuat menarik untuk Ibu kuliah di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta? Kalau ditanya hal yang menarik sangat banyak ya, seperti yang udah saya jelaskan tadi, dan untuk circle pertemanan yang sangat luas, karena itu mereka datang dari banyak universitas terkemuka kan. Mereka S1-nya kadang nggak di UIN, jadi mereka dari daerah lain, terus dari fakultas-fakultas, ada yang bukan fakultas pendidikan bahasa Inggris tapi sastra. Jadi kita banyak menemukan pengalaman-pengalaman baru, terus juga lingkungannya juga sangat ramah. Jadi di sana tuh nggak Islam itu nggak yang kayak kita lihat kayak Islam yang ketat banget gitu, nggak. Kalau di UIN itu ada yang misalnya yang non muslim ada, karena mereka di sana kuliah misalnya perbandingan agama, jadi kita bisa banyak kenal berbagai macam suku. Apakah Ibu pernah mengikuti organisasi selama S2?
Saya pernah mengikuti organisasi, tetapi ketika semester 2, ketika setelah menikah, saya tidak lagi mengikuti organisasi karena setelah menikah tidak lama kemudian saya hamil. Bagaimana cara Ibu membagi waktu selama mengandung dan melaksanakan perkuliahan? Alhamdulillah ketika mengandung atau hamil itu tidak ada kendala yang berarti, saya tetap bisa mengikuti perkuliahan seperti biasa. Selain berkuliah, Ibu ada mengikuti kegiatan di luar kampus? Ada kegiatan-kegiatan di luar kampus, tetapi bukan organisasi. Saya lebih mengisi waktu luang saya untuk mengajar di lembaga bahasa, pendidikan bahasa Inggris. Metode apa yang diajarkan dosen di UIN Jakarta untuk mengajar mahasiswanya? Metode dan strategi yang diajarkan di kampus itu sebenarnya sama seperti yang umumnya digunakan di kampus kalian atau di AIN. Jadi semua materi itu disesuaikan dengan metode-metode yang cocok. Metode yang digunakan di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta selama saya mengikuti pembelajaran ada beberapa, yaitu PBL atau Problem Based Learning, kemudian ada Project Based Learning karena S2 kita ada banyak sekali project-project seperti itu ya. Kemudian juga ada Cooperative Learning dan juga Jigsaw, salah satu strategi yang digunakan. Budaya di sana kan sangat berbeda Bu dengan budaya di sini. Bagaimana cara Ibu bersosialisasi dengan mereka? Alhamdulillah ketika saya bersosialisasi dengan masyarakat di sana dan juga mahasiswa di sana tidak ada kendala berarti karena mereka sangat open minded ya, mereka sangat terbuka untuk para mahasiswa ataupun orang-orang pendatang baru yang datang dari daerah. Sangat baik. Ibu kan sebagai anak kos, bagaimana pergaulan anak kos di sana? Pergaulan anak kos di sana ya seperti anak kos pada umumnya, cuman mungkin karena di sana kota besar tentu ada beberapa kos yang memang sangat kita bilang mungkin sangat bebas lah seperti itu. Jadi ya sebagai mahasiswa kita harus pintar-pintar untuk memilih kos mana yang kira-kira cocok dengan kepribadian kita gitu. Kalau kita gunain agama kita, maksudnya pendidikan agama kita, terus juga dari segi moral ya, kita cari kos-kos yang seperti ada security-nya atau penjaga kos, jadi kita aman lah daripada pergaulan-pergaulan yang tidak baik. Baik Bu, terima kasih telah meluangkan waktunya. Ya, sama-sama. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu. Sekian video wawancara kami. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.